Setelah itu, Sang Xuan berkata, setelah 7 hari sejak cedera, tubuh tidak dapat menahan benturan esensi, maka sehingga lubang di dada tidak akan dapat pulih dan juga mulai membusuk. Dalam situasi seperti itu, ketika dua esensi sejati yang kuat saling berbenturan, benturan tersebut hanya akan semakin kuat. Jika orang tersebut menggunakan metode kultivasi tradisional, itu akan memperparah lukanya. Aku punya solusi untuk hal itu. Solusi normalnya adalah menguras esensi sejati di dalamnya. Itu pada dasarnya sama dengan mundurnya prajurit yang bertempur di pos pemeriksaan, membiarkan sword ki mengalir ke dalam tubuh melalui pembuluh darah tipis, lalu cari cara untuk menghilangkannya. Itulah yang kupikirkan. Lalu di sana juga para guru-guru yang lain berkata, itulah juga yang kami pikirkan. Nah juga, jika seorang naik, pertama-tama dia harus mengatasi lukanya, dan mengatasi lukanya, dia harus menyingkirkan akar permasalahannya. Sang Xuan menambahkan, bukan hanya itu Tuan, itu juga tidak salah, namun itu juga merupakan kesalahan yang lumayan beresiko. Menghabiskan esensi sejatimu pada dasarnya bersifat menyingkirkan bantuan yang menghalangi aliran ki. Memang benar sword ki akan mengalir keluar, tetapi itu adalah sword ki yang sangat tajam dan sangat menghanguskan, dan lokasi penyumbatannya tepat di paru-paru kiri. Tempat itu sangat dekat dengan jantung. Jika sword ki menyembur keluar, maka dan menembus jantung, itu akan menjadi penyebab langsung kematian orang tersebut. Yang lainnya bereaksi, apa? Kematian? Sword ki itu telah terperangkap di sana selama 7 hari. Seharusnya tidak setajam dulu, bukan? Memang benar, ucap Sang Xuan, bahwa benar senjata itu tidak akan setajam dulu. Kemungkinan hanya untuk menembus jantung kurang dari 1%. Tapi bagaimana jika mengalir melalui vena paru-paru kiri, melainkan melalui titik akupuntur Huichi dan masuk ke dalam vena Zheng Shui? Master berkata, benar juga, saat pertama kali menghadapi kasus ini aku terlalu fokus menyelamatkan orang itu dan tidak banyak berpikir. Kemudian aku mengetahui masalah itu. Selain itu kemungkinannya kecil, tetapi ini masih bisa disebut kemungkinan, ucap Sang Master. Hanya saja aku hanya bisa bilang itu beruntung saat aku kalau tidak membunuh orang itu dan bukannya menyelamatkannya. Jika itu kejadian seperti itu, aku hanya bisa berharap bahwa aku dapat mempertahankan pekerjaanku dan tidak memperburuk keadaan. Master dalam hatinya berpikir, aku baru menyadari hal ini ketika meninjau kembali kasus ini ketika aku mencapai pusat dan puncak level 4 baru-baru ini. Sang Xuan berkata kepada si Master, Master, titik akupuntur Tai merupakan titik percabangan antara vena dan kiri lalu juga kanan. Aku membiarkan esensi sejati mengalir melalui sini. Esensi mungkin melalui resonansi kekuatan sehingga sword ki akan mengalir ke bagian itu juga. Selama itu ada, selamanya akan menjadi sederhana karena titik akupuntur Tai lebih dekat ke inti kultivator, akan memiliki cukup esensi sejati untuk mempertahankannya. Jika Anda menganggap tubuh manusia sebagai formasi, jika kedua kekuatan berbenturan, sword ki dan Tai secara alami akan dipaksa keluar dari bagian itu, ucap Sang Xuan sambil menunjukkan formasi yang dia buat sendiri. Lihatlah teori ini. Menurut teori ini, para ahli formasi tubuh manusia juga dapat dipandang sebagai sebuah formasi, terdiri dari gerbang asal, gerbang hibernasi, gerbang kehidupan, lalu juga ada gangguan, gerbang panorama, dan gerbang kematian. Selain itu, gerbang tertutup dan gerbang kekuatan, dan inilah yang disebut 8 gerbang. Titik akupuntur Tai adalah titik perpotongan vena kiri dan kanan, sekaligus tempat gerbang kehidupan berada. Jika sword ki dibawa ke titik ini, pasti akan dipaksa keluar. Pada dasarnya, bisa menghapuskan sedikit usaha. Lalu Master berkata, tapi segalanya menjadi mudah jika sword ki terbawa, dan bagaimana jika tidak? Itu terlalu berisiko. Ucap Sang Xuan menghela nafas. Sepertinya Anda tidak familiar dengan kultivasi dengan orang tersebut ya. Dengarkan ini, sword ki berfokus pada ketajaman dan ledakan. Semakin sering orang menggunakannya, semakin lemah jadinya. Seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya, esensi sejati harus melalui jalur baru selama 3 siklus. Dengan begitu, dengan berkurangnya ketajaman sword ki ketika kesempatan itu muncul, di depannya sword ki pasti ingin menyerbu dan menghancurkan intinya. Jadi pada dasarnya itu adalah jaminan bahwa itu akan mencapai titik akupuntur Tai. Mungkin ini akan tidak biasa, tapi memikirkan hal itu, kurasa ini bisa disebut kemungkinan. Lalu Master berteriak, itu, masih salah, kau menyebutkan bahwa itu harus melalui 3 siklus mencapai transenden, sekarang kau hanya menghilangkan sword ki. Lalu Sang Xuan menambahkan, coba kau pikirkan alur dari hakikat sejati yang kau sebutkan tadi. Hah? Hakikat? Dimulai dari inti Tai lalu menuju inti Guamen, lalu Liangmen juga berkumpul di Kisei.
Benar juga, saat esensi semakin lemah, Sword Ki akan mengejar berkumpul dan titik akupuntur Tai. Ketika keduanya saling bertabrakan, Sword Ki akan menyembur keluar dari titik akupuntur, dan esensi sejati kultivator memanfaatkan dampaknya melewati Gua Men lalu Liang Men, lalu naik ke tingkat transenden. Pada dasarnya sama dengan memanfaatkan kekuatan Sword Ki dan menerobos dengan sukses, ucap Master sambil membayangkannya. Memang kesempatan ini kurasa akan berlebih dari 90%. Zhang Xuan menambahkan, meskipun Sword Ki dan esensi sejati berbenturan di titik akupuntur, akan pecah gerbang kehidupan. Kekuatan kekerasan darinya akan menyatu menjadi esensi sejati. Mampu melukai kultivator itu berarti kekuatan penyerangnya lebih tinggi yang diserang. Karena kultivator mencoba untuk naik ke tingkat transenden, berarti bahwa kekuatannya harus mencapai setengah transenden, bukan? Dengan kekuatan kekerasan dari esensi sejati transenden, selama dengan kekuatan sendiri, kekuatan tersebut menjadi sangat kuat. Jika keduanya digabungkan, tentu akan menjadi lebih mudah. Sederhananya, itulah disebut penerobosan. Bagaimana? Bisakah metodiku menyembuhkan orang tersebut dan mungkinkah dia naik? Lalu Master berkata, ya, aku sudah meyakinkan diri dalam membayangkan metodemu dalam pikiranku, itu pasti bisa. Lalu apakah itu berarti aku sudah menjawab pertanyaan Anda? Jika aku benar, bisakah Anda? Namun tiba-tiba saja. Lalu, kenapa kau masih di sini? Ucap Zhang Xuan. Apa maksudmu? Setelah banyak bicara, apakah Anda tidak mau mengambilkan gua air? Dia meminta air dan minta dituangkan oleh si Master. Yang lainnya kaget, apa? Dia meminta Master Pavilion guru terpelajar untuk menuangkannya air. Memangnya dia tidak apa-apa mengatakan hal bodoh seperti itu. Si idiot ini baru saja memberinya perintah seperti itu dan sepertinya dia akan memberinya pelajaran. Namun tiba-tiba yang mengejutkan, si Master Pavilion malah menuangkan air teh panas ke Zhang Xuan. Yang lain kaget, apa yang terjadi? Ketika seorang guru terpelajar mau mendengarkan pihak lain dan tidak berani membalas, kemungkinan terbesarnya adalah Tuan Zhang tampaknya telah memanfaatkan suara surga dan energi jiwa. Karena kami bukan targetnya, kami mengira dia hanya menganalisa penyakitnya. Tidak kusangka dia menggunakan penyampaian kehendak surga. Namun di sana si Master berkata dan sadar, apa? Sebagai guru terpelajar terkuat di seluruh pavilion guru terpelajar, aku tidak percaya aku telah menjadi mangsa dari pemberian kehendak surga oleh guru terpelajar bintang 2. Dan aku menuangkan teh dengan sukarela. Ada apa denganku? Namun di sana Zhang Xuan terus berkata, mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduanya? Namun di sana Master berkata, gimana ya? Tidak kurasa tidak perlu. Ketiga pertanyaan tersebut sudah tidak harus kutanyakan lagi, karena jawaban yang kau berikan pada pertanyaan pertama lebih masuk akal bagi kami. Hal ini telah membuktikan kehebatanmu. Kita bisa melupakan dua pertanyaan yang lain. Lalu Master berkata pada orang-orang yang di sana, Tuan Ling, kau bisa pergi dan sembunyikan pertemuan sekarang juga. Panggil semua orang untuk berkumpul di sini dan berkumpul di ruang guru terpelajar, bersiap untuk seleksi. Ajak Tuan Zhang juga dan Tuan Su, aku akan segera menyusul. Lalu Tuan Su berkata, Tuan Zhang, bisakah kita menjadi sedikit lebih rendah hati mulai dari sekarang? Gak usah terlalu sombong lah, ucap Tuan Su. Tentu, ucap Tuan Zhang. Di sana Master berkata, Tuan Zhang ini, kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan tentang dia? Bukan itu yang ingin ku katakan, tapi di sana Tuan Ling berkata, dia seorang guru terpelajar bintang 2 dari kerajaan Tianwu dan usianya kurang dari 20 tahun. Tidak ada lagi yang bisa ku katakan. Bagaimana ya, aku informasi detailnya, alasan kalian berdua terus mencalonkannya. Jika memang hanya itu yang ada pada dirinya, mengapa seorang tetua dari pavilion guru terpelajar Aliansi Nasional sepastimu tidak pernah mencalonkan muridmu sendiri kecuali dia? Apakah ada sebuah pembatas? Lalu apa maksud sebuah pembatas? Tuan Ling menanyakan pembatas. Lalu Master Pavilion pun mengeluarkan pembatasnya. Ini pembatas. Lalu dia menyebutkan sesuatu yang sepertinya akan penting. Dia berkata, lebih dari 20 hari lalu ada penolakan terhadap leluhur di sini, markas, dan ada juga bunyi lonceng yang menyedihkan. Aku yakin Master Pavilionku masih mengingatnya. Ya, bagaimana aku bisa melupakan kejadian itu? Kejadian besar seperti itu aku sudah memberitahu semua cabang lain pavilion guru terpelajar untuk menyelidikinya, tetapi aku masih belum mendapat kabar apapun. Itu membuatku berpikir kalau itu guru terpelajar dengan kekuatan lain ada di sini untuk menghadiri turnamen, ucap Master. Penolakan terhadap lonceng leluhur yang menyedihkan ini secara langsung akan menyebabkan gemuruh patung besar Kong, menyebabkan runtuhnya seluruh pengakuan ruang. Jika kami mengetahui pavilion guru terpelajar mana yang mengalami kejadian ini, akan dapat menentukan dengan tepat lokasi kejadian ini. Di sana dia berkata, 20 hari yang lalu kau berada kerajaan Tianwu, mungkinkah alat pengakuan di sana telah runtuh? Lalu Master Su berkata, ya, hanya saja kami khawatir ini akan menimbulkan keributan besar di seluruh dunia, dan kami juga khawatir beritanya akan bocor, oleh karena itu kami tidak melaporkan semuanya. Mohon maafkan aku untuk itu, Master.
Ya, memang perlakuanmu memang benar. Jika berita ini bocor, guru terpelajar akan menyebabkan hal ini mungkin akan ditemukan oleh orang lain dan menyebabkan kekacauan. Dia Maksudu adalah anak orang ajaib, tapi bagaimana ya aku harus membayangkannya. Dia menolak pengakuan nenek moyangnya dan menyebabkan bunyi lonceng yang sedih. Pantas saja mereka berdua terus mencalonkannya, ucapnya dalam pikirannya. Namun di sana Master Su berkata, bukan itu saja, berdasarkan kecurigaanku, tunjang ini kemungkinan besar dia adalah guru terpelajar surgawi. Sang Master Pavilion berkata, apa? Benarkah itu? Ya, aku tidak yakin tentang itu, tapi 10 hari yang lalu aku tak menyangka dia ada di sini. Jika dia benar-benar seorang guru terpelajar surgawi, maka dia ada masalah di turnamen ini, tetapi dia terlalu muda dan kultivasinya terlalu lemah. Dia mungkin tidak bisa melawan orang-orang lain. Namun di sana sang Master Pavilion berkata, mereka datang ke sini untuk mengikuti turnamen. Sebagian besar dari mereka berusia 30, serta paling muda paling 28 atau 29, dan perbedaan usia 10 tahun tidak peduli berapa pangkatnya dan masih akan cukup sulit baginya untuk bertarung melawan yang lain. Master menambahkan, ya sudahlah, percuma saja memikirkan itu. Kita harus melakukan hal yang benar. Kali ini kita harus menjaga rahasia ini. Kita tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang hal ini. Baik Master, ucap Master Su. Bunyi pun digaungkan. Bel atasan booth sudah berbunyi sebanyak 4 kali. Bunyi bel guru terpelajar seharusnya sudah berkumpul. Ayo kita harus ke sana. Tentu mereka pun pergi ke tempat seleksi ujian. Di sana Zhang Xuan berpikir, kenapa mereka memanggil kita ya? Selain itu di sini banyak orang. Apa tidak apa-apa masuk ke dalam gedung banyak orang begini? Di sana Zhang Xuan bertemu dengan seseorang. Seseorang itu berkata, kau adalah wajah baru di sini. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau berasal dari mana? Zhang Xuan berkata, aku dari kerajaan Tianshuan. Kerajaan Tianshuan, tingkatan mana itu? Nah, tidak ada tingkatannya, jadi menurutku tidak ada peringkatnya. Kerajaan yang memiliki dan tidak memiliki peringkat mengejutkan tempat seperti itu memiliki guru terpelajar bintang tua semuda ini. Wah, benar-benar. Tapi ayo kita mendekat di sana. Zhang Xuan diajak duduk ke sebuah tempat. Turnamen guru terpelajar adalah acara akbar bagi kami. Ini jauh lebih penting dari segalanya. Tidak boleh peduli pengorbanan apapun harus datang untuk menontonnya. Ngomong-ngomong, siapa yang kau pilih dalam uji coba seleksi ini? Siapa yang aku pilih? Aku tidak yakin begitu. Namun di sana orang itu kita sebut saja Mumun. Si Mumun berkata, menurutku Tuan Rohan dan Tuan Xiao Qian mempunyai pendukung terbanyak, dan Tuan Rohan berasal dari klan terkemuka. 4 klan besar aliansi nasional juga. Klan Jun, dia juga salah satu dari 4 dari pria di sini. Bahkan putra mahkota Zhao Hui, putra mahkota aliansi Zhao tidak dapat bersaing melawannya, utas Mumun. Tapi aku masih berpikir bahwa murid tetua Tuan Feng dan Mo Seng memiliki peluang terbaik. Sambil berbalik ke arah Zhang Xuan, Mo Seng, saya ucap Zhang Xuan. Ya, dia pernah membimbingku 3 tahun yang lalu. Dia sudah menjadi guru terpelajar bintang 3 pada saat itu, ucap Mumun. Sedangkan 2 sisanya kudengar mereka berasal dari kerajaan lain. Salah satunya Lao Shi, dia sangat cantik. Lalu yang lainnya siapa ya namanya? Kalau tidak salah, aku tidak terlalu mengingatnya, tapi aku rasa dia terpilih tentang kekuatannya yang sangat luar biasa. Dia berbisik, ngomong-ngomong, aku dengar sebenarnya ada 6 orang dalam uji coba seleksi ini, bukan 5. Master Pavilion mengumumkan bahwa dia mengadakan ujian seleksi ini 10 hari yang lalu, tetapi diundur. Mereka mengatakan bahwa dia sedang menunggu seseorang. Hah? Ucap Zhang Xuan. Menunggu seseorang, apa kau tahu siapa dia? Lalu Mumun dengan marahnya berkata, ya, guruku juga salah satu dari ketua tersebut menghadiri pertemuan tersebut. Sepertinya dia menghadapi banyak nominasi. Kalau tidak salah namanya adalah Zhang Xuan. Jika bukan karena orang sialan ini, sidang seleksi ini pasti sekarang sudah selesai. Dasar bajingan Zhang Xuan ini, ucap Mumun. Zhang Xuan di sana yang mendengar hal itu karena dia diomongin begitu, yang hanya bisa termenung saja. Bagaimana ya, dia tidak enak karena membuat semua orang menunggu. Kudengar dia hanya seorang guru terpelajar bintang 2 dan dia juga masih muda. Dia bahkan tidak tahu apa itu rasa hormat, melakukan apa saja dengan sesuai keinginannya. Dia benar-benar gak punya adab. Dasar manusia gak beradab, ucap Mumun. Namun amukannya dihentikan oleh ketua guru pavilion terpelajar yang akan memulai aksinya. Hari ini kita akan mengadakan ujian seleksi untuk turnamen guru terpelajar. Aku ingin kalian semua menjadi saksinya. Turnamen guru terpelajar adalah acara terbesar yang diadakan pavilion guru terpelajar di kerajaan Huan Yu. Apapun hasilnya di masa lalu, aku yakin tidak perlu mengatakan apapun tentang itu. Kalian sudah tahu kan? Baiklah, ujiannya akan segera dimulai.
Lalu di sana, ngomong-ngomong, apakah Tuan Zhang Xuan ada di sini? Biar kulihat seperti apa rupanya, ucap si Mumun. Ketua guru pavilion berkata, kali ini kota Myriad Kingdom yang menjadi tuan rumah acara tersebut, jadi kuharap kita bisa dapat memecahkan rekor di masa lalu, membawa kejayaan bagi guru terpelajar. Lalu para pesertanya pun tiba, inilah kelimanya. Namun di sana ketua pavilion berkata, hei tunggu dulu, kenapa cuma 5? Di mana Tuan Zhang? Di sana Zhang Xuan berdiri dari duduknya. Ya, kuharap Master Pavilion berdiskualifikasi dia, akan dia tidak datang karena dia telat. Namun di sana Mumun berkata, hei bro, kau mau pergi kemana? Aku mau pergi ke tempat ujian, ucap Zhang Xuan. Hah, ujian? Kau memangnya? Kau ini siapa? Maaf aku menyembunyikannya, tapi sebenarnya aku ini Zhang Xuan. Apa? Kau adalah Tuan Zhang Xuan? Dia panik. Aku begini, aku tidak maksud ngomel padamu. Zhang Xuan, kuharap kau tidak menganggapnya serius. Zhang Xuan di sana tidak terlalu ambil pusing. Baiklah, jangan khawatir, bagiku bajingan-bajingan yang seperti itu dan sepertiku, aku tidak akan menganggapnya terlalu serius. Dia pun mengingat-ingat, jadi dia Zhang Xuan ya. Mungkin bukan itu masalahnya, memang benar dia membawa lencana bintang 2, tetapi kekuatannya mungkin lebih tinggi. Itu benar, ucap penonton yang lain memiliki kekuatan. Tuan Su dan Tuan Ling tidak akan memuji dia begitu tinggi jika dia tidak memiliki kekuatan. Di sana, Master berkata, karena semuanya sudah hadir, izinkan aku menjelaskan aturan uji coba kali ini. Uji coba kali ini memiliki 5 tantangan. Para penguji kandidat tantangan apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru terpelajar juara. Pada tahapan tangan ada 6 poin. Juara kedua mendapat 5, lalu berikutnya 4, lalu 3, 2, dan 1 poin untuk peringkat terakhir. Setelah 5 tantangan, 2 orang dengan akumulasi poin tertinggi akan dipilih berpartisipasi dalam turnamen yang diadakan oleh 28 kekuatan yang nanti. Baiklah, kalau begitu, apa kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Aku akan perkenalkan para tetua yang telah menyiapkan tantangan ini, yang akan menguji kedalaman jiwa kalian, pemahaman teknik kultivasi ingatan, penyampaian pengetahuan, dan bimbingan. Sekarang kita akan mulai dengan tantangan pertama, yaitu tantangan kedalaman jiwa kalian. Ketua Wu, aku serahkan tantangan ini padamu, ucap Master. Lalu Ketua Wu pun bangun dari duduknya. Terima kasih, Master Pavilion. Aku ambil tanggung jawab ini. Akhirnya para penonton berkata, tak kusangka Ketua Wu akan bertanggung jawab atas tantangan pertama. Baiklah kalau begitu, tentu saja Ketua Wu sama seperti Master Pavilion guru terpelajar bintang 4, tetapi dia memiliki pekerjaan pendukung yang unik. Dia adalah Demonic Tanis. Demonic Tanis, ucap orang di sana. Sebut saja dia Mamat dan Mehmet. Mamat berkata, apa itu Demonic Tanis? Dan pekerjaan khusus yang dapat mengacaukan kesadaran seorang dengan musik. Ya, kurang lebih begitu, kata Mamat berkata. Lalu Mehmet menambahkan, meskipun Demonic Tanis adalah pekerjaan dari kalangan bawah, mereka mampu menyihir orang lain dengan musik, sehingga cukup sulit untuk menghadapi mereka. Itu sangat menakutkan, kata Mehmet. Kota kami Myriad Kingdom tidak mempunyai guru Demonic Tanis, jadi pekerjaan Tetua Wu sangat langka di sini. Jadi untuk menguji kedalaman jiwa mereka, tantangan pertama ini sudah cukup sulit, ucap Mehmet. Sementara itu di sisi Ketua Wu, dia mengambil pakat. Baiklah, semuanya sebagai guru terpelajar, tidak hanya kedalaman jiwa kalian yang harus tinggi, tapi kalian harus mampu melawan gangguan. Biarkan aku ini, Ketua Wu, akan menguji kalian. Yang harus kalian lakukan hanyalah mengukir plat formasi kosong yang digunakan oleh para master formasi. Di bawah irama psikologis iblisku, aku akan memainkan Demonic Tanisku di depan kalian. Saat kalian mengukir platnya, akan ku beritahu semua kalian, lagu psikologis iblisku hanya dapat bekerja pada satu orang pada satu waktu. Jadi siapa di antara kalian yang ingin melakukan itu terlebih dahulu? Zhang Xuan yang tidak tahu Demonic Tanis ukiran. Aku tidak mengerti. Dari semua buku yang aku baca, mereka hanya menjelaskan secara singkat pekerjaan ini, namun tidak pernah menyebutkan keahliannya. Di sana ada seseorang yang melihat Zhang Xuan kebingungan, menilai dari semua orang. Kurasa semua orang mulai mengarahkan kedalaman jiwa mereka, tetapi dia terlihat agak bingung. Jelas sekali dia belum pernah mendengar tentang Demonic Tanis sebelumnya, ucap orang itu. Di sana dia berkata, Tuan Zhang, meskipun kau telah membuat kami menunggu hampir 10 hari, kau masih menjadi tamu. Bagaimana dengan ini? Kau bisa memimpin tantangan ini? Zhang Xuan yang merendah, dia mencoba merendah. Tidak, terima kasih, aku akan membiarkanmu dulu. Aku akan menontonnya dan mengambil contoh darimu, Tuan. Menontonnya? Apakah menurutmu Penatua Wu cukup energik saat ini, yang berarti dia berada dalam kondisi terkuatnya? Jika kau pergi duluan, itu berarti kau akan menerima kerusakan yang paling besar. Namun di sana seseorang dengan berani maju, karena tidak ada yang mau maju. Biar aku yang saja yang maju. Dengan kekuatan Penatua Wu,
Tidak peduli apakah kau pertama atau kedua, mungkin terakhir, efek dari nada iblis psikologis tetap sama, jadi tidak masalah siapa yang duluan. Kalau begitu, biarkan aku lihat apa yang kau gambar. Ucap orang itu. Kita sebut orang itu Stephen saja ya. Lalu